Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dehal Bercerita, tempat di mana kisah menyeramkan bertemu dengan hikmah kehidupan. Malam ini, mari kita masuk ke dalam dunia penuh misteri, di mana bayangan bukan sekadar kegelapan, dan suara lirih membawa pesan yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah ini bukan untuk yang lemah hati. Di sebuah desa terpencil di pedalaman, terdapat sebuah masjid tua yang berdiri megah, namun kini hampir terlupakan. Masjid itu bernama Masjid Al-Munir, sebuah tempat ibadah yang konon dulunya ramai oleh jamaah. Namun sejak 2 dekade terakhir, masjid itu berubah menjadi tempat yang dihindari penduduk. Menurut cerita yang beredar, masjid itu kini menahan setiap jamaah yang beribadah di dalamnya hingga fajar tiba. Kejadian aneh ini dimulai sejak seorang imam masjid ditemukan meninggal mendadak saat sedang memimpin salat Isya berjamaah. Imam tersebut dikenal sebagai sosok yang sangat taat. Namun ada kabar bahwa ia pernah berselisih paham dengan seorang ulama lain terkait hal-hal gaib. Pada suatu malam yang gelap dan sunyi, Dani, seorang musafir, berjalan melewati sebuah desa terpencil. Waktu maghrib hampir habis, dan ia mendengar lantunan azan yang memecah keheningan berasal dari sebuah masjid tua di ujung desa. Rasa letih memaksanya menghentikan langkah untuk menunaikan salat. Meski suasana sekitar masjid terasa mencekam, sumur di halaman masjid menarik perhatian Dani. Airnya dingin menggigit, namun cukup untuk menyegarkan tubuh. Saat ia mencuci wajahnya, ia merasakan seolah ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari bayang-bayang pepohonan. Ia menoleh, tetapi hanya angin malam yang menyapa. Dengan istighfar di bibir, Dani melangkah ke ruang utama masjid. Masjid itu gelap, hanya diterangi lampu redup yang berpendar kuning. Langit-langitnya tinggi dengan hiasan kaligrafi yang mulai memudar. Begitu ia memulai salat, hawa dingin menyelimuti seakan waktu berhenti. Suara gemerisik terdengar samar dari sudut-sudut gelap ruangan, seperti seseorang tengah mengawasi dari balik bayang. Setelah mengakhiri salat, Dani bergegas keluar. Namun pintu masjid yang tadinya terbuka kini terkunci rapat. Ia mencoba pintu lainnya, tetapi hasilnya sama. Dingin semakin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Suara langkah kaki terdengar, semakin lama semakin mendekat. Namun tidak ada seorang pun di sana. Dani menghabiskan malam itu dengan jantung berdebar kencang, ditemani bayangan-bayangan yang menari di dinding. Di setiap sudut masjid, ia merasa seperti dikelilingi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketika fajar menyingsing, suara azan subuh menggetarkan ruang masjid. Tiba-tiba, pintu yang terkunci terbuka dengan sendirinya. Dani bergegas keluar, tetapi ketika ia menoleh kembali ke arah masjid, bangunan itu tampak berbeda. Masjid tua yang semalam ia masuki kini terlihat lapuk, dengan tembok yang hampir roboh, seperti telah bertahun-tahun tak digunakan. Dani menceritakan pengalamannya kepada penduduk desa, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala. Itu bukan hal baru, kata seorang lelaki tua bernama Pak Harun. Ia menjelaskan bahwa masjid tersebut telah terkutuk. Setiap orang yang masuk untuk salat akan terperangkap di dalamnya hingga fajar tiba. Pak Harun menceritakan bahwa dahulu ada seorang ulama bernama Ustaz Hamid yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Namun kesombongannya membuatnya mengundang makhluk gaib ke dalam masjid untuk membuktikan ilmunya. Sayangnya, ritual itu berakhir tragis. Makhluk gaib itu justru tinggal di masjid dan mengusir para jamaah manusia. Sejak itu, penduduk desa memilih untuk beribadah di rumah masing-masing atau di musala kecil di pinggir desa. Seorang pemuda bernama Raffi yang dikenal pemberani merasa terpanggil untuk mengungkap misteri ini. Ia meyakini bahwa masjid tersebut harus disucikan kembali agar jamaah bisa kembali beribadah dengan tenang. Dengan restu Pak Harun, Raffi mempersiapkan diri. Pada malam Jumat, ia membawa Al-Quran,
air zam-zam, dan keberanian penuh. Ia memasuki masjid saat waktu Isya. Di sana ia membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Awalnya, suasana terasa biasa saja, tetapi begitu ia melanjutkan bacaan, angin dingin berhembus kencang, dan suara seperti rintihan terdengar dari dalam masjid. Bayangan besar dengan wujud tak jelas muncul di tengah ruangan. Makhluk itu tertawa serak, seolah mengejek usaha Raffi. Namun Raffi tidak gentar. Ia terus melantunkan ayat kursi, diikuti surah-surah lain yang ia hafal. Semakin keras ia membaca, semakin lemah bayangan itu terlihat. Ketika azan subuh berkumandang, makhluk itu menghilang dalam jeritan panjang, dan suasana masjid menjadi tenang kembali. Penduduk desa yang sebelumnya berjaga di luar masjid mendapati Raffi terbaring lemah, tetapi selamat. Sejak malam itu, Masjid Al-Munir kembali menjadi tempat ibadah yang damai. Jamaah mulai berdatangan, dan keangkeran masjid itu menjadi sejarah yang hanya diceritakan sebagai peringatan tentang bahayanya kesombongan dan bermain-main dengan hal gaib. Cerita ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa tempat ibadah harus selalu dijaga kesuciannya, baik secara fisik maupun spiritual. Terima kasih telah menyimak cerita ini di Dehal Bercerita. Ingat, di balik setiap kisah menyeramkan, selalu ada pelajaran yang bisa kita renungkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selalu ingat untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.